Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca doa bersama terlebih dahulu. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo, murojaah surat An-Naba bersama yang sudah hafal baca. Ayo murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha tamat yada wa yaqulul kafiru ya coba satu lagi yang pendek. Ad-duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ammas-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul. Ya, baik, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, ya. Kita mulai kajian sirah nabawiyah. Baik. Nabawiyah ya. Kita akan mempelajari tentang perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemarin pelajaran yang ke-24 tentang bagaimana hijrahnya para sahabat untuk yang pertama kali kemana kemarin ya? Hijrahnya kemarin? Lupa. Hijrah yang pertama kali, umat Islam pertama kali kemana? Bukan apa? Israel. Oh, bukan Israel, Mas. Israel mah bukan negara itu, nggak ada negara Israel, ya. Yang ada negara Palestina. Israel nggak ada negara. Israel nggak punya negara, ya. Apa? Israel penjajah, Israel penjahat, ya. Israel tidak punya negara. Yang ada hanya negara Palestina. Apa? Hijrah ke negeri Habasyah. Apa? Habasyah. Kemarin kan gitu, ya. Hijrah yang pertama kali dalam Islam adalah hijrah ke negeri Habasyah. Sekarang apa negaranya? Jadi apa namanya? Ethiopia. Apa? Ethiopia. Bukan Etiop apa? Ethiopia. Sekarang menjadi sebuah negara namanya negara Ethiopia. Salah satu negara di benua Afrika, ya, benua Afrika, ya. Kemarin saya ceritakan saya punya teman juga kuliah dari Afrika, ya. Teman saya dari Afrika kulitnya hitam, ya. Hitam, benar-benar hitam, ya. Kulitnya tebel, beda dengan orang Asia, kulitnya kan tipis karena jarang terkena panasnya biar. Tapi kalau Afrika udah hitam tebel, ya. Saya ciwit itu ya, masya Allah, ya. Tangannya sini nggak kayak kita, ya, agak kehitam-hitaman, ya. Tapi semu-semu putih, ya, itu, ya, masya Allah. Apa? Tingginya tinggi sekali, lebih dari saya, hampir 2 meteran lebih, ya, itu. Namanya Usman Fufana. Nah, itu teman saya. Namanya Usman Fufana. Beliau sekarang nikah, dapat orang Indonesia, orang Tasikmalaya. Orang Tasikmalaya, ya. Baik, ya, kita lanjut, ya. Hijrah yang pertama kali dalam Islam kemana? Hijrah ke Habasyah. Habasyah sekarang menjadi negara namanya Ethiopia. Apa? Nah, Ethiopia. Pada tahun berapa? Hijrahnya dulu pertama pada tahun 5 Hijriah. Berarti apa? 5 tahun setelah hijrah baru ada perintah untuk apa? Apa? Perintah apa? Untuk apa? Hijrah. Jadi ketika awal mula Islam 5 tahun, ya, Islam berada di Mekah selama 5 tahun. Setelah 5 tahun maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah. Jadi 5 tahun di Mekah Nabi berdakwah terus. Ternyata selama 5 tahun dapat tantangan terus-menerus, bahkan semakin parah. Diancam, dibunuh dan seterusnya. Sehingga apa? Nabi menyuruh untuk apa? Para sahabat hijrah. Ada berapa kemarin? Total ada berapa? 10 laki-laki dan 5 wanita. Berarti totalnya berapa? 15. Ya, Faiz betul. 15. Ya, yang diketuai oleh siapa? Sahabat Utsman bin Affan, ya. 15 orang hijrah ke Habasyah. 10 laki-laki di antara sahabat Utsman bin Affan dan 5 perempuan. Salah satunya adalah istri Utsman bin Affan, yaitu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa? Ruqayyah. Ruqayyah bintu Muhammad. Ruqayyah bintu Muhammad. Ruqayyah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lanjut. Ini pendek nih, ya. Ad-darsul khamis wal 'ishrun. Ad-darsul khamis wal 'ishrun.
Pelajaran yang ke-25. Ya, perhatikan nih. Ayo, Mbak. Pelajaran yang ke-25 tentang apa? Islamu Hamzah wa Umar. Islamu Hamzah wa Umar. Apa artinya? Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Nih, bagaimana keislamannya Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman kandung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, dan bagaimana Islamnya Umar bin Khattab. Oh ya, jadi pelajaran yang ke-25 kita akan belajar tentang apa? Bagaimana masuk Islamnya Hamzah paman dari Nabi Muhammad, dan bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab. Perhatikan ya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, perhatikan. Wa fis sanatil khamisah, maka pada tahun 5 kenabian, tahun 5 berarti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 tahun awal pertama berdakwah di Makkah. Karena total dakwah Nabi berapa tahun? Di Makkah berapa tahun? Di Madinah berapa tahun? Ya, ada yang tahu? Kan dulu sudah apa? Totalnya 23 tahun. Makkah berapa tahun? Madinah berapa tahun? Ayo. Nabi berdakwah totalnya 23 tahun. 23 tahun. Di Makkah berapa tahun? 12. Muslimat 13 tahun. Di Makkah 13. Di Madinah berarti berapa sisanya? 10 tahun. Jadi total Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Di Makkah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Nah, 5 tahun pertama dari 13 tahun ya. Pada saat 5 tahun pertama, maka Pak aslama rajulani min kibari Quraisy. Maka telah masuk Islam 2 orang laki-laki. Nah, 2 orang laki-laki dari para petinggi Quraisy. Dari apa? Para petinggi orang-orang Quraisy. Jadi 2 orang ini termasuk ketua atau termasuk sesepuh atau termasuk tokoh orang-orang Quraisy. Duduk, kan sudah dikasih duduk ya. Termasuk apa? Tokoh ya, pemuka atau orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. 2 orang ya, masyhurani bisyaja'ah wal quwwah. 2 orang laki-laki ini terkenal kehebatannya, terkenal keberaniannya. Loh, 2 orang ini terkenal hebat dalam memainkan pedang, hebat dalam memanah, hebat dalam bergulat, hebat dalam bela diri, hebat dalam berkuda. Ini 2 orang ini nih. Jadi 2 tokoh ini, 2 tokoh yang hebat. Ya. Sudah hebat, kemudian apa? Pemberani. Apa? Pemberani. Siapakah 2 tokoh ini? Hamzah dan Umar bin Khattab. Wahuma Hamzah ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Yang kedua laki-laki tersebut yang sama-sama hebatnya, yang sama-sama pemberani, siapa? Yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa? Hamzah bin Abdul, paman kandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Ya, yang Umar bin Khattab menjadi khalifah keberapa?
kedua. Ozan ya. Ya, khalifah kedua. Khalifah pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua, Umar bin. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ini 4 khulafah ar-rasyidin, ya. Umar menjadi khalifah yang kedua, menggantikan Abu Bakar. Nah, sekarang perhatikan bagaimana Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Perhatikan nih ya. Wasababu islamihi. Perhatikan nih. Sebab bagaimana masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib masuk ke dalam agama Islam. Sejak awal Hamzah ini sudah ya sangat merespon dakwah Nabi. Memang belum syahadat. Bahkan apa? Hamzah bin Abdul Muthalib ikut melindungi keponakannya, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau ada orang-orang Quraisy yang berusaha menyakiti Nabi Muhammad, keponakan kandungnya, yang ingin berusaha mencelakai Nabi Muhammad, maka Hamzah menjadi garda terdepan untuk melindungi keponakannya. Tapi ketika itu belum masuk Islam. Bayangkan coba, belum masuk Islam, tapi membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala suatu ketika Abu Jahal lewat, Nabi Muhammad sedang berada di depan rumah. Tiba-tiba Abu Jahal lewat, ayyarahu Abu Jahal. Abu Jahal menghina habis-habisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang di depan rumah, Abu Jahal lewat. Abu Jahal lewat bertemu Nabi Muhammad. Karena saking Abu Jahal sangat benci kepada Nabi kita Muhammad, maka apa? Abu Jahal mencaci maki habis-habisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Coba, Nabi kita dicaci maki habis-habisan. Orang gila, penyihir, penipu, pendusta, pemecah belah agama. Oh, pokoknya luar biasa caciannya. Anak yatim. Oh, anak nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kan diejek. Memang betul, Nabi nggak punya bapak, nggak punya, sudah meninggal. Anak bodoh. Oh, pokoknya cacian demi cacian terus. Tidak putus-putus. Jadi kalau orang nyaci maki itu terus-menerus. Nggak ada putus-putusnya. Anak bodoh, anak orang gila, anak gila, penyihir, pendusta, terus. Coba bayangkan. Apakah Nabi Muhammad menjawab? Tidak sedikit pun. Nabi Muhammad tetap sabar. Ikhlas. Paham? Ini yang perlu kita contoh. Ini yang perlu kita tiru. Ya. Itu luar biasa. Memang berat sekali, tapi ini yang perlu kita latih. Paham? Ada orang ngecek, biarin aja lah. Biarin Ada orang ngecek menghina, biarin aja lah. Paham ya? Oh, biasa aja. Ini kalau mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, maka Nabi Muhammad itu menjadi suri tauladan. Paham? Diejek nggak bales, dilempar batu berdarah, ya dilap aja, nggak lempar batu. Kalau Akmal dilempar batu, apa yang kamu lakukan? Nangis baru apa? Mereok watu sing akeh, bandu makan. Wow, itu namanya balas dan itu ya. Nabi Muhammad terima ikhlas, sabar. Ini uji sabar, ini ujian. Jangan mundur-mundur, Akmal, maju, Said maju. Nah, kemudian tatkala Abu Jahal sedang mencaci maki Nabi kita Muhammad habis-habisan, ada budaknya Nabi yang melihat. Budak hamba sahaya. Ya. Budak ini nangis-nangis, tapi nggak berani nyetop Abu Jahal. Karena resikonya apa? Nanti akan disiksa. Budak ini, perempuan ini nangis-nangis, ya Allah,
nabiku dicaci maki. Makanya kalau ada yang menghina Nabi harus nangis, kita harus marah. Nggak boleh kita diam, paham? Nabi kita Muhammad, Nabi yang mulia, tidak boleh dicela, tidak boleh dihina. Ya, harus dijaga kehormatannya. Ya, kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, karena dia hanya seorang budak perempuan yang tidak punya kuasa apa-apa, dia hanya nangis-nangis. Oh ya Allah, nabiku tercinta dicaci maki, dihina-hina, habis-habisan. Budak perempuan nangis-nangis. Maka apa? Tatkala selesai, Abu Jahal pergi. Tiba-tiba lewatlah, memang sengaja Hamzah bin Abdul Muthalib ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tibalah Hamzah. Hamzah itu habis berburu. Hamzah bin Abdul Muthalib itu habis berburu. Ya. Kemudian dalam kondisi yang mungkin capek, langsung dilaporkan oleh hamba sahaya tadi, budak perempuan. Kemudian dilaporkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, wahai Hamzah, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya tadi Abu Jahal lewat ke rumah sini, kemudian Nabi sedang di depan, maka Nabi dicaci maki habis-habisan. Kemudian Hamzah mengatakan, "Awallahi qala hadza?" Demi Allah, apakah Abu Jahal telah mengatakan demikian? Artinya mencaci maki. Jadi Hamzah emosinya memuncak. Begitu marah Hamzah bin Abdul Muthalib, naik kuda, langsung dipacu kudanya dengan cepat menuju ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Abu Jahal. Kan yang mencaci Abu Jahal. Gimana sih? Langsung dipacu, pecut kudanya. Berarti menunjukkan apa? Hamzah begitu paman Nabi begitu marah. Seketika datang, langsung ya mengatakan, kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dini. Hei Abu Jahal, bagaimana kamu bisa-bisanya mencaci maki Nabi Muhammad habis-habisan? Padahal aku di atas agamanya. Loh, padahal aku di atas agamanya. Padahal ketika itu belum mengucapkan syahadat. Berarti apa? Ketika datang kepada Abu Jahal, Allah berikan hidayah. Supaya apa? Mengakui bahwasanya saya berada di agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini perkataan Hamzah. Hei Abu Jahal, kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dini. Hei Abu Jahal, bisa-bisanya kamu ya mencaci maki Muhammad padahal aku berada di atas agamanya. Langsung ditampar. Teplak. Oh, mukanya Abu Jahal ditampar di hadapan orang-orang Quraisy. Tidak ada yang berani kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan mereka semua takut kepada Hamzah. Loh, jadi apa? Hamzah bin Abdul Muthalib, tokoh yang tertua, juga disegani dan ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Oh, nggak ada yang berani. Abu Jahal aja nggak berani, apalagi yang lain. Nggak ada yang berani. Maka apa? Seketika Hamzah pun langsung pergi menuju rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau langsung menyatakan syahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain, dan saya bersaksi bahwa engkau, Nabi Muhammad masih hidup, annaka rasulullah. Bahwasanya engkau, hei Muhammad, adalah utusan Allah. Maka seketika itu Hamzah telah masuk Islam. Ini kisah bagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib masuk ke dalam agama Islam.
Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua nih, ya, itu. Yang kedua berarti siapa tadi? Umar bin. Bagaimana kisahnya? Ya, Umar bin Khattab, ya, adalah orang yang paling menentang, ya, dakwah Umar bin Khattab adalah orang yang paling tidak suka dengan Islam. Ini Umar bin sebelum masuk Islam. Ya, bahkan Umar bin Khattab sampai menyiksa budak-budak yang mereka masuk Islam. Supaya mereka disiksa, supaya mereka murtad, keluar dari Coba bayangkan betapa kejamnya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab orang yang paling benci Nabi Muhammad. Loh, coba bayangkan. Orang yang paling benci dengan Islam itu awalnya Umar bin Khattab. Maka apa? Sampai di puncak kebenciannya dengan Nabi kita Muhammad, ini ya. Jadi kebenciannya sudah sampai puncak. Sudah sampai sudah benci banget pokoknya dengan Islam, dengan ini. Katanya apa? Islam agama yang memecah belah. Ayo masuk Tara. Islam agama yang mengadu domba, Islam agama yang dan seterusnya. Maka apa? Umar bin Khattab berniat untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Coba Umar bin Khattab berani ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini kejahatan yang paling luar biasa. Apa? Berencana ingin membunuh Nabi. Sifatnya seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu apa sifatnya? Mereka dijuluki para pembunuh Nabi. Orang-orang Yahudi itu nabi-nabi yang Allah utus malah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, Umar ingin nyontoh. Umar ingin mencontoh orang-orang Yahudi membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi kita Muhammad. Maka siap-siap Umar bawa pedang. Umar bawa pedang berarti kalau Umar sudah bawa pedang berarti ada tanda-tanda bahaya. Loh, berarti urusannya bukan urusan sepele. Jadi orang-orang sudah menandai, oh ini kalau Umar bawa pedang, ini berarti Umar mau menyelesaikan urusan. Harus mati itu orang. Itu Umar bin. Maka apa? Umar bawa pedang keluar rumah. Bertujuan apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Lihat, awalnya begitu benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ingin membunuh. Nanti kita lihat perubahannya. Tak kala berjalan keluar rumah, hampir di pertengahan jalan ingin menuju rumah Nabi, di tengah-tengah jalan bertemu salah seorang kaum dari kaumnya, Bani Adi. Karena kaumnya, suku Bani Adi itu tahu, ini Umar kalau bawa pedang pasti ada urusan yang penting. Pasti Umar mau bunuh orang nih. Udah ketahuan, kalau Umar bawa pedang keluar rumah pasti mau bunuh seseorang. Maka apa? Ditanya oleh salah satu suku Bani Adi. Kaumnya siapa? Atau sukunya Umar, namanya Bani Adi. Ditanya, hei Umar, mau kemana kamu? Oh, saya mau bunuh Muhammad tuh, pemecah belah. Loh, saya bunuh Muhammad tuh, yang memisahkan antara anak dan bapak, yang memisahkan antara orang tua dan anak, dan seterusnya. Bikin ribut, bikin gaduh. Tuh Muhammad tuh, saya mau beresin sekalian. Biar kalau Muhammad sudah nggak ada, tenang. Loh, katanya gitu. Maka laki-laki ini mengatakan, hei Umar, jangan sembarangan dulu. Urusi keluargamu dulu, baru urusi Muhammad. Loh,
Kok urusi keluarga saya? Emang kenapa keluarga saya? Adikmu Fatimah bintul Khattab dan suaminya itu telah masuk Begitu malunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat benci kepada Islam. Ada keluarganya, bahkan adik kandungnya masuk Malu nggak kira-kira? Malu. Umar nyiksa budak-budak gara-gara masuk Islam. Keluarganya masuk. Malu nggak? Malu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak jadi ke rumah Nabi Muhammad. Berbalik arah menuju rumah adik kandungnya yang perempuan namanya Fatimah. Siapa? Fatimah. Pulang menuju rumah adiknya. Sambil jalan dengan cepat, nggak lari, cuma jalannya cepat. Ya, sambil bawa pedang. Orang sudah pada minggir-minggir, ya, takutnya ditebas oleh Umar, kan gitu. Pada takut sama Umar. Jadi dua tokoh ini yang sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Mekah takut dengan dua orang ini, ya, karena dua orang ini jagoannya ketika pada zaman itu, jagoannya, ya. Akhirnya apa? Tatkala sampai ke rumah adiknya Fatimah bintul Khattab, maka Umar bin Khattab awal-awal mendengar ada suara bacaan Al-Quran. Ada suara bacaan Al-Quran. Jadi belum ngetok pintu dulu. Umar bin Khattab mendengarkan dulu. Bacaan apa itu? Ternyata yang didengar adalah bacaan Al-Quran. Seketika langsung muncak, emosinya marah, gedur-gedur. Sampai dobrak pintu. Tidak bisa didobrak karena dikunci dari dalam. Akhirnya apa? Ternyata adiknya Fatimah sedang belajar Al-Quran. Kepada siapa? Kepada sahabat namanya Khabbab bin Al-Ard. Seorang budak yang masuk Islam. Ya, namanya siapa? Khabbab bin Al-Ard. Jadi Fatimah dengan suaminya sedang belajar Al-Quran. Loh, para sahabat itu juga belajar Quran. Makanya kita jangan mau kalah, nggak mau belajar Quran, sama malah nggak mau belajar Quran. Para sahabat aja belajar Quran, masa kita nggak mau belajar Al-Quran? Apa kita lebih baik daripada sahabat? Enggak kan? Makanya apa? Kita yang tidak lebih baik daripada sahabat, kita harusnya rajin, sungguh-sungguh, semangat belajar Al-Quran. Maka tatkala Khabbab bin Al-Ard suruh ngumpet. Kemudian baru dibuka pintunya. Sambil didorong pintunya. Sampai adiknya Fatimah itu kena pintu terjatuh. Kemudian Fatimah menenangkan Umar bin Khattab. Tapi apalah arti menenangkan? Umar sudah memuncak, emosi. Kemudian Umar menampar adik kandungnya, ditampar yang perempuan. Kemudian memukul, menghajar suaminya. Berarti kan apa? Adik iparnya kan ya, dipukul, bahkan diangkat-angkat. Karena Umar bin Khattab tenaganya kuat, diangkat-angkat. Ya. Sampai terjatuh, kemudian Umar tersadar bahwasanya apa? Dia seperti binatang. Tega apa? Memukul adik kandungnya padahal ibu macan kan gitu ya, tidak mau memakan anaknya. Kakak dengan adik gitu ya, macan gitu ya, kan sama-sama buas. Mereka juga tidak mau apa? Saling memukul atau Kalau untuk mainan ya mainan, tapi kalau saling memakan enggak. Maka Umar berpikir, saya kalah sama binatang. Adik kandung saya aja saya tampar malah harimau. Kakak harimau sama adik harimau akur, malah mainan. Ya enggak? Maka Umar pun tenang. Karena Umar itu sebenarnya berakal. Umar itu apa? Menggunakan akalnya. Maka apa? Umar pun seketika berhenti menyesal. Tiba-tiba ketika sedang duduk, perhatikan nih ya,
Umar melihat lembaran-lembaran yang tadi disembunyikan oleh Fatim. Ternyata apa? Suruh diambil. Itu ambil itu. Kata ambil itu. Nggak mau. Maka Pak Umar yang ambil sendiri. Ternyata ketika dibuka, surat Toha. Surat apa? Ternyata ketika dibuka, lembaran itu isinya surat Toha. Ya. Dari ayat 1 dalam riwayat sampai ayat 15. Loh, dibaca sama Umar. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Terus sampai akhir, ya. Maka hati Umar ketika sedang membaca Al-Qur'an surat Toha, hatinya pun luluh, hatinya bergetar. Mengatakan bahwasanya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia Zat yang Maha Esa. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Umar mengatakan, min hadza farrat Quraisy. Apakah dari hal seperti ini orang-orang Quraisy pada kabur, lari, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an? Maka apa? Umar pun seketika langsung menuju rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung. Tapi Umar menuju rumah Rasul sambil bawa pedang. Langsung. Jalannya begitu cepat. Perhatikan nih, ya. Jalannya begitu cepat. Sampai tatkala masuk ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Dikiranya Umar mau bunuh. Karena apa? Bawa padahal Umar inginnya masuk kan sudah sadar tadi. Karena memang bawa pedang, dikiranya mau membunuh. Maka tatkala mengetuk pintu rumah Nabi Muhammad SAW, maka apa? Umar pun masih membawa pedang. Maka diintiplah oleh sahabat namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin diintip. Umar bawa pedang. Pada kaget yang di dalam. Ternyata di dalam ada Hamzah yang tadi baru masuk yang beberapa hari kemudian. Jadi selisihnya ada yang mengatakan 3 hari setelahnya itu Umar masuk Jadi Hamzah dulu masuk Islam, baru 2 hari atau 3 hari setelahnya Umar masuk Islam. Maka apa? Hamzah mengatakan, buka pintunya. Kalau Umar berani ke sini, saya hajar. Kayak gitu. Kalau bahasa kita lah, ya. Karena Hamzah itu jagoan juga, ya. Cuma bedanya Hamzah jagoan yang tua, gitu ya. Umar jagoanmu, muda, ya. Buka saja pintunya, ya. Kalau dia ingin ke sini, kita habisi dia. Maka apa? Ternyata apa? Ternyata Umar ingin masuk Islam. Maka apa? Umar mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Paham? Ini akhir cerita bagaimana Umar masuk. Setelah 2 orang ini masuk Islam, maka Islam berkembang sangat pesat. Paham? Gitu. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, alhamdulillah ya.